Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua sehat, bahagia, hidup berkelimpahan berkah, rezeki berlimpah ruah dari berbagai arah, dan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hai, hari ini ketemu lagi dengan Bunda Siti dalam acara Ngobras, ngobrol asik tentang beras. Hari ini Bunda Siti dari Sahya Property akan menyampaikan apa aja sih yang kalian harus miliki sebelum kalian punya rumah idaman. Yang pertama, harus punya niat yang kuat. Kenapa? Kalau misalnya nggak punya niatnya nggak kuat, nanti survei nggak ketemu alamatnya, balik lagi. Terus nanti ngumpulin berkas lama. Terus kalau misalnya nggak niat bayar angsurannya gimana? Lu gak dong. No. Harus punya niat yang kuat dan serius. Jadi supaya kalian rumahnya enak dan nyaman, itu harus punya niat yang kuat. Yang kedua, memiliki identitas yang terintegrasi dengan sistem Disdukcapil. Jadi karena sekarang ini semua data dibuat secara online, jadi semua identitas yang kalian punya tuh harus online, serba online. Jadi KTP-nya harus online, NPWP-nya juga harus online, terusnya juga data KTP dengan kakak harus sama, suami istri harus sama, alamatnya harus sama ya. Jadi nggak boleh LDR statusnya. Jadi suami istri harus sampai di PK, mungkin di SP3K bisa, tapi cetak nggak bisa. Dan data online itu semua diambil datanya sama pemerintah pada saat kalian mengajukan si kaset. Jadi datanya di match, dan pada saat registrasi si kaset pun nomor telepon semua tuh datanya harus sampai. Kalian data fisik dengan data Disdukcapil nggak boleh beda. Jadi harus sama. Kayak misalnya nih, nama saya Bunda Siti Hamdiah gitu. Di KTP-nya fisiknya Siti, SITI. Ternyata di Disdukcapilnya itu SITY, Siti gitu. Jadi itu nggak bisa. Jadi harus fisik dengan Disdukcapil harus sama. Emang ada Bun yang begitu? Banyak. Kadang misalnya nama di fisik nggak pakai spasi, di Disdukcapilnya pakai spasi. Kadang di fisiknya singkatan, di Disdukcapilnya kepanjangan. Misalnya kayak Siti Hamdiah Siregar gitu. Siti di KTP-nya Siti Hamdiah S, ternyata di Disdukcapilnya Siti Hamdiah Siregar gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi ingat, harus punya identitas yang jelas dan terintegrasi dengan data Disdukcapil. Yang ketiga, BI checking aman. Apa itu BI checking? BI checking itu data historical teman-teman, perjalanan kredit teman-teman di bank. Jadi semua data itu mengacu pada data OJK, data Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua bank itu ngambil datanya itu dari OJK. Nah, dari OJK itu ada histori pinjaman kalian dari awal sampai lunas gitu. Kalau misalnya ada historical ditolak. Jadi iya. Terus kalau misalnya historicalnya itu di dalam sistem perkreditan ada 5. Yang ke-1 lancar, kalian bayar kreditnya tepat waktu, bagus, itu yang bisa diproses kredit. Yang kedua, kalian bayar cuma suka telat tanggal, misalnya jatuh tempo tanggal 7, kalian bayar tanggal 20, kan telat jatuhnya. Tapi itu telat jatuhnya kalau 2 masih bisa diproses, tapi dengan ketentuan kreditnya harus dilunasi atau dilancarkan gitu. Jadi kalau 2 masih bisa ya teman-teman, masih bisa diupayakan. Tapi kalau 2-nya pun nggak boleh sering-sering. Misalnya kalau 2-nya itu selama masa kredit 2, terus itu nggak akan bisa. Maksimalnya itu kalau nggak salah 5 atau 4 gitu. Jadi kalau boleh telat, tapi nggak sampai 6 atau selama masa kredit telat, itu nggak boleh. Itu yang call 2. Call 3, kalian bayar tapi telat bulan. Jadi misalnya bulan Januari, jatuh tempo Januari, kalian bayarnya di Februari atau di Maret. Nah, itu call 3. Call 4, bayar tapi telatnya sampai berbulan-bulan. Call 5, kalian nggak bayar gitu. Jadi seringnya sih kalau call 5 ini
banyaknya itu jadi minjemin nama. Jadi kayak misalnya Bunda Siti minjemin nama ke siapa gitu. Nah itu nggak boleh. Kebanyakan yang resiko nunggak itu yang seperti itu. Jadi kalau 1 oke, kalau 2 masih diupayakan. Kalau 3, kalau 4, kalau 5 tetot nggak bisa. Selanjutnya yang keempat, punya penghasilan yang jelas yang tercermin di rekening koran. Kok harus tercermin? Iyalah, karena kan proses bank itu kan secara data ya teman-teman. Jadi bukan katanya enggak. Jadi semua berdasarkan data. Jadi datanya itu semua data yang tercermin di rekening koran itu yang diakui sebagai penghasilan. Jadi kalau misalnya nggak ada histori gajinya gimana Bun? Bisa sih, tapi susah, kemungkinan ditolaknya tuh sangat tinggi gitu. Jadi kalau aman itu gajinya di rekening koran. Terus kalau wirausaha gimana? Wirausaha boleh kok, yang penting wirausahanya tetap, terus ada tempatnya, terus tempatnya itu bukan di yang permanen ya, tidak di pinggir jalan yang pakai tanah TKD, atau misalnya di pinggir jalan yang nggak permanen lah ya, nggak resmi lah ya, kalau kios atau kayak warteg, mie ayam, bakso yang memang ada tempatnya itu boleh kok wirausaha. Tapi kalau misalnya kalian nih wirausaha yang mau ngajuin kredit, saran Bunda Siti sebelum kalian ngajuin kredit sering-sering menyimpan uang di bank. Jadi walaupun nggak ada saldonya nggak banyak, yang penting ada perputaran uang. Jadi masukin uang bulan depan, terus kalaupun misalnya harus ditarik lagi ya nggak apa-apa, nanti dimasukin lagi, nanti ditarik lagi, itu transaksi. Jadi bank tuh ngelihat, menganalis berkasnya itu ya dari hasil rekening koran kalian. Jadi rekening korannya semakin tinggi kemungkinan di ACC-nya gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, harus punya nomor telepon yang bisa dihubungi. Ada 4 nomor telepon yang harus bisa dihubungi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nomor telepon pemohon, nomor telepon pasangan, nomor telepon atasan yang bisa dihubungi, dan nomor telepon keluarga terdekat. Ini harus aktif GSM-nya ya teman-teman, bukan WhatsApp. Jadi kadang ada orang yang cuma WhatsApp-nya doang yang aktif, ternyata GSM-nya enggak, itu nggak bisa diverifikasi. Jadi kalau misalnya mau ngajuin KPR, kalian harus punya nomor telepon yang bisa diverifikasi, nomor GSM yang bisa diverifikasi gitu. Terus kalau misalnya Bun, kalau misalnya nanti aku pas jam kerja gimana? Aku nggak megang handphone. Nggak apa-apa kok. Nanti di salah satu aplikasi itu ada formulir namanya BTTC atau Best Time to Call. Jadi waktu kalian jam berapa bisa dihubungin. Yang penting antara jam 9 sampai jam 5. Jadi nggak bisa juga misalnya jam 10 malam, jam 9, jam 8 itu nggak bisa. Jadi antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu masih boleh. Misalnya jam 12 pas istirahat, ini harus jam 12 sampai jam 1 nih di teleponnya, itu bisa. Jadi nanti pas mereka konfirm itu 5 syaratnya. Jadi kalau misalnya kalian 5 syarat ini sudah lengkap, bisa ngajuin KPR-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya salah satu di antara 5 ini nggak ada, kalian mendingan nunda deh sampai 5 syarat ini bisa lengkap. Karena kalau misalnya kalian tetap mengajukan dengan salah satunya nggak ada, itu nantinya endingnya jadi BBB, bukan bintang biasa ya, tapi bolak-balik berkas, alias nggak di ACC, nggak di approve sama bank, alias reject terus. Jadi daripada bolak-balik nggak kelar-kelar, mendingan dilengkapin dulu baru diajuin KPR-nya. Demikian dari Bunda Siti, salam Bunda Siti. Yuk semangat untuk punya rumah. Karena kenapa? Karena rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat dimana kamu bisa diterima apa adanya. Dadah, sampai ketemu lagi. Salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.